Tuhan, mari kita serukan kata haleluya 3 kali, amin. Setelah hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. So
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku. Haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi, Kau penuhi dengan kuasa-Mu. Sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah firman yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui Ibu Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma 14, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau baik yang ada di tempat ini, kalau sudah mendapatkannya, memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Perikop di sini dikatakan jangan memberi batu sandungan. Mulai ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, atau kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam hari ini tidak jauh berbeda dengan perikop yang sudah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberikan perikop yaitu jangan memberi batu sandungan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan atau tema yang saya ambil tidak jauh berbeda, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di situ kata batu sandungan, saya memberikan dua pengertian. Yang pertama yaitu sesuatu yang menjadi rintangan atau penghalang bagi orang lain. Dan yang kedua yaitu sesuatu yang mendatangkan kesukaran atau kesulitan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, sangat penting bagi kita
supaya jangan menjadi batu sandungan. Karena menjadi batu sandungan, di situ dijelaskan bahwa merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang percaya. Merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang percaya. Mengapa? Karena akan menghalangi kita atau orang-orang percaya untuk datang kepada Kristus. Untuk datang kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita mau melihat bahwa saya yakin dalam setiap kehidupan kita, kita tidak ingin menjadi batu sandungan. Kita tidak ingin membawa kesukaran atau kesulitan bagi orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Nah, dan saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin bagi teman kita, keluarga kita, sahabat kita, orang terdekat kita, keluarga kita, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui setiap kehidupan kita, pasti di antara kita mau menjadi berkat. Biarlah melalui setiap kehidupan kita, orang-orang melihat ada Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-14 ini, perikop sebelumnya di situ dikatakan bahwa jangan menghakimi saudaramu. Nah, kita lihat dalam perikop sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan. Itu dikatakan bahwa ada dua pihak yang kuat dan yang lemah dalam jemaat Tuhan yang ada di Roma, supaya mereka saling menerima dan tidak saling menghakimi. Dan perikop ini dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23 di situ dikatakan bahwa di situ Rasul Paulus memberikan satu prinsip khususnya bagi pihak yang kuat agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Maksudnya di situ ya, orang yang kuat yaitu mereka yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Itu mereka yang sudah menerima keselamatan itu. Dan orang yang lemah itu yaitu orang mereka yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari atau apa yang harus dilakukan supaya jangan menjadi batu sandungan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang pertama, yaitu kita jangan bertindak melawan perintah Tuhan, atau kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama itu saya sudah katakan bahwa kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita masih bertindak melawan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, supaya ini yang pertama yang saya berikan di situ yaitu hati nurani yang keliru. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14 bagian A. Ayat yang ke-14 bagian A di situ dikatakan bahwa karena itu, maaf Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-14 bagian A, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Nah, kita melihat bahwa jangan, karena di sini dikatakan bahwa jika ada sesuatu yang sebenarnya terjadi, itu hal-hal yang sepele. Di sini membahas tentang makanan dan minuman ya. Hanya hal-hal sepele. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Yesus dikatakan bahwa hal yang sepele jangan sampai mereka menyakiti hati Tuhan. Dan jika demikian, bagi orang lain, karena kita bertindak melawan hati nurani atau melakukan sesuatu yang keliru, melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Makanya di ayatnya yang ke-14 bagian A di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan bahwa maksudnya Rasul Paulus tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa keyakinan Rasul Paulus sendiri di dalam perkara ini, dia katakan bahwa aku tahu dan yakin, dan aku sangat yakin aku mengenal kemerdekaan Kristus atau kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya.
yang kumiliki. Situ katakan bahwa keselamatan atau kemerdekaan, anugerah yang diterima dan benar-benar dia percaya. Makanya dikatakan bahwa aku tahu dan sangat tahu dalam Tuhan Yesus bahwa menerima keselamatan itu, mengenal keselamatan itu, mengenal kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Makanya di situ Rasul Paulus katakan juga bahwa tanpa sedikit pun ada keraguan atau keberatan dalam dirinya sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Artinya tidak ada makanan yang haram dan tidak boleh dimakan jika itu adalah makanan yang baik atau layak untuk dimakan. Dikatakan bahwa bukan sangkutan dengan makanan yang harus dimakan dan yang tidak boleh dimakan, tapi ada kemerdekaan Kristus, ada kemerdekaan, ada keselamatan, kemenangan, anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Imamat 11 ayat yang ke-44 dan Ulangan 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa ada beberapa makanan tertentu yang diharamkan bagi orang Yahudi. Nah, di situ dikatakan bahwa sebagai tanda melalui hukum Taurat, Allah melarang beberapa jenis binatang untuk dimakan, namun setelah Kristus menghapuskan semua kutukan dan larangan tertentu atau dibatalkan. Makanya di situ katakan Rasul Paulus katakan bahwa ia yakin, di ayat yang ke-14 bagian ada katakan bahwa ia yakin, Rasul Paulus sangat yakin dalam Tuhan, dan bukan hanya karena dialah atau Kristus yang telah meyakinkannya, melainkan juga karena Kristus adalah keyakinan itu. Karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Karena Kristus sudah memberikan keselamatan itu dalam setiap kehidupan kita. Makanya di dalam ayat yang ke-14 bagian A, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa, aku sangat yakin karena dialah yang telah meyakinkan Rasul Paulus, Yesus yang meyakinkan Rasul Paulus, melainkan juga bukan karena dialah dasar dari keyakinan itu, hanya dari Yesus dasar keyakinan itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa keyakinan Rasul Paulus didirikan di atas dasar kuasa kematian Kristus yang menghapuskan kutuk, membatalkan larangan, dan memulihkan hak kita untuk memakan makanan yang hidup pada umumnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-44 dan Ulangan 14 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Jadi tidak ada apapun yang najis dari dirinya sendiri, maka semua ciptaan Allah adalah baik dan tidak ada yang haram. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan berbicara bahwa bukan soal makanan atau minuman, atau dalam perikop sebelumnya di situ dikatakan bahwa bukan soal makan atau hari-hari tertentu, tetapi soal keselamatan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan itu, memberikan anugerah yang besar dalam setiap kehidupan kita secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, supon yang kedua yaitu tidak memiliki keyakinan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14 bagian B, di situ ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 bagian B, di situ menunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di situ Rasul Paulus memperingatkan, tadi saya sudah katakan bahwa Rasul Paulus memperingatkan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan,
Yaitu di situ dikatakan bahwa bagi orang yang menganggapan bahwa segala sesuatu adalah najis, meskipun anggapan itu keliru, maka bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, artinya bahwa seseorang melakukan sesuatu yang baginya keyakinan itu sesuatu yang haram dalam hal apapun yang dia lakukan, maka itu merupakan dosa bagi dirinya. Dalam Roma 14 ayat yang bagian B itu ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal atau belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya jangan menjadi batu sandungan atau yaitu bertindak melawan perintah Tuhan? Supaya yang ketiga itu, jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Nah, di dalam ayat yang ke-23 kita bisa melihat di sana dikatakan bahwa kita juga tidak boleh bertindak melawan hati nurani dengan kebimbangan. Jadi saat kita melakukan sesuatu tetapi masih belum yakin apakah kita boleh melakukannya atau kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Masih ada rasa kebimbangan, masih ada rasa ragu-ragu dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam ayat yang ke-23 bagian A, dalam ayat yang ke-23 bagian A di situ dikatakan bahwa barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ayat yang ke-23 bagian A di situ dikatakan bahwa karena barang siapa yang bimbang atau ragu kalau ia makan dan ia telah dihukum. Artinya tindakan tersebut menjadi dosa bagi dirinya sendiri. Tindakan tersebut menjadi dosa bagi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ayat yang ke-23, masih dalam ayat yang ke-23 disitu dikatakan bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan atau orang tersebut lakukan tapi masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, ia akan dihukum, ia akan terkutuk oleh hati nurani sendiri karena ia tidak melakukannya sesuai atau berdasarkan imannya. Nah, di dalam ayat yang ke-23 bagian B itu dikatakan bahwa karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jika ada keraguan dalam setiap kehidupan kita, sesuatu yang kita lakukan kita masih ragu, boleh tidak kita lakukan dan sebagainya. Hal yang seterusnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi batu sandungan, kita tidak membawa kesulitan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua yaitu kita menganggap diri kita benar. Kita menganggap diri kita benar daripada orang lain. Ayat yang ke-22 bagian B di sana dikatakan, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika seseorang dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi dia masih berangan bahwa sesuatu yang dia lakukan itu benar. Sesuatu yang dia lakukan itu benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu benar, mungkin menyenangkan hatinya, atau sesuatu yang dia lakukan itu mungkin dia merasa bahwa dia puas dengan hal yang dia lakukan. Tetapi kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita butuh Tuhan, kita butuh tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Jika sesuatu yang kita lakukan, kita tahu itu salah. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita, dia memberitahu kita bahwa sesuatu yang kita lakukan itu salah, tetapi kita masih saja lakukan. Dan sesuatu yang salah itu akan membawa hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita sendiri.
atau kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Dalam ayat yang ke-13 bagian A di sana dikatakan bahwa karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Maksudnya apa? Baik, sebagai orang-orang percaya, marilah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang-orang di sekitar kita, bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Penghakiman itu milik Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengadili hal-hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Nah, seterusnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan menjadi batu sandungan? Hal yang kedua yaitu tadi saya sudah katakan bahwa tidak menjadi batu sandungan. Kalau kita tidak mau menjadi batu sandungan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bahwa kita jangan menghakimi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Melakukan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Melakukan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 bagian A. Ayat yang ke-21 bagian A di situ katakan bahwa baiklah engkau jangan makan daging dan minum anggur. Dikatakan bahwa baiklah engkau jangan makan daging dan minum anggur. Nah, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang Yahudi, atau bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi melalui setiap kita Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Itu dikatakan bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita, atau kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Maka dalam ayat yang ke-21 bagian A di situ dikatakan bahwa baiklah kita, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur. Nah, semuanya itu memang tidak diharamkan. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang namanya makanan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang namanya makanan itu perlu untuk dimakan. Kalau mobil saja butuh bensin, manusia butuh makanan dan minuman dan sebagainya. Supaya apa? Tubuh jasmani ini kuat. Supaya apa? Tubuh jasmani ini kuat. Nah, tetapi di situ dikatakan bahwa jangan sampai sesuatu yang kita lakukan, kita tahu orang-orang di sekitar kita mungkin tidak menyukai apa yang kita makan, tapi kita masih saja melakukan itu di depan orang yang tidak menyukai hal tersebut, atau orang yang tidak memakan makanan tersebut. Orang yang tidak makan makanan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu dikatakan bahwa jangan sampai sesuatu yang kita makan, kita menyinggung orang lain, atau kita membawa kesukaran, kesulitan bagi orang lain. Makanya itu katakan, Rasul Paulus katakan bahwa baiklah engkau. Itu dia katakan bahwa bila sesuatu yang kita lakukan, boleh kita lakukan menurut apa yang sudah kita tahu melalui kebenaran firman Tuhan, kita lakukan. Tetapi sesuatu yang kita lakukan, mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak sependapat, tidak seyakinan dengan kita harus menjaga hal tersebut supaya kita jangan membawa kesulitan atau menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin menguntungkan bagi diri kita sendiri, tetapi membahayakan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengambil contoh di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-13 sana di Rasul Paulus katakan bahwa, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, dalam 1 Korintus 8 ayat 13 di Rasul Paulus katakan bahwa apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, Rasul Paulus katakan bahwa tidak berkata, di situ katakan bahwa
Kalau makanan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku atau bagi orang-orang di sekitarku, saya tidak mau makan makanan itu lagi. Saya tidak mau makan makanan itu lagi. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus katakan bahwa tidak berkata bahwa ia untuk selama-lamanya tidak mau makanan lagi, tapi karena itu berarti dia membinasakan dirinya sendiri. Tetapi dikatakan bahwa aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan lagi, artinya untuk menahan dirinya sendiri. Maksudnya kalau mungkin di antara orang-orang di sekitarnya atau mungkin kehadiran kita di orang-orang di sekitar kita yang memiliki, kita sudah katakan bahwa memiliki keyakinan yang berbeda sama kita, kita boleh makan, tetapi di tempat di mana kita makan supaya kita jangan bawa kesulitan atau kita membawa kesukaran bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bahwa tidak menjadi batu sandungan. Yang pertama itu melakukan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Poin yang kedua yaitu bahwa jangan sampai kita merusak pekerjaan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 bagian A. Ayat yang ke-20 bagian A disitu dikatakan bahwa janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Dikatakan bahwa jangan sampai engkau merusak pekerjaan Allah hanya oleh karena makanan. Artinya berbicara tentang keselamatan atau anugerah yang sudah Tuhan berikan melalui Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan, memberikan anugerah yang besar secara cuma-cuma dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Maka itu dikatakan bahwa karena pekerjaan anugerah keselamatan, kemerdekaan yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui damai sejahtera. Roh Kudus terus menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu berbicara tentang pekerjaan anugerah atau keselamatan, damai sejahtera dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dikatakan, maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 bagian B, di dalam ayat yang ke-15, dalam ayat yang ke-15 bagian B, di situ dikatakan bahwa janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Karena Kristus telah mati untuk dia. Karena Kristus telah mati untuk dia. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa jangan sampai kita merusak pekerjaan Allah hanya karena soal makanan. Hanya karena soal makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan sampai menjadi batu sandungan, jangan sampai membawa kesulitan bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu kita harus hidup dalam kasih. Hal yang ketiga yaitu kita harus hidup dalam kasih. Nah, kalau kita hidup dalam kasih, poin yang pertama itu bahwa kita tidak saling menyakiti. Kalau kita hidup dalam kasih, poin yang pertama itu bahwa kita tidak saling menyakiti. Ayat yang ke-15 bagian A itu dikatakan bahwa jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan. Katakan bahwa jika engkau menyakiti hati saudaramu hanya atau oleh karena sesuatu yang engkau makan, hanya karena makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bahwa jika seseorang tidak nyaman karena melihat kita memakan sesuatu yang dilarang oleh hukum Musa atau hukum Taurat, atau tadi sudah katakan bahwa orang-orang di sekitar kita yang keyakinan yang berbeda, sesuatu yang kita boleh makan mereka tidak boleh makan, meskipun kita boleh melakukannya, meskipun kita boleh memakannya, tetapi jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita membawa hal yang tidak baik. Kan kita sudah bersama dengan orang tersebut, tapi biarlah kita sesuatu yang boleh kita makan itu, biarlah di saat kita sendiri boleh kita makan, atau di saat kita sendiri baru kita boleh melakukan hal tersebut. Nah,
Itu dikatakan bahwa hidup dalam kasih itu kita tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lainnya, atau saling mempersalahkan, menyalahkan orang lain. Mungkin sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan bahwa Rasul Paulus memberikan teguran kepada kita atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah tahu kebenaran, bahwa engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Bila sesuatu yang kita lakukan salah, kita mempersalahkan orang lain, atau kita beranggap bahwa orang tersebut salah, atau melemparkan kesalahan kita kepada orang lain, kita tidak hidup lagi di dalam kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kasih, apa yang harus kita lakukan itu bahwa Kristus sudah mati untuk kita semua. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita. Tanpa terkecuali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya orang-orang percaya saja, tapi semua orang di dunia ini. Bukan hanya untuk orang-orang percaya saja, tapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tapi ada tapinya, bagi setiap siapa yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Bukan sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan itu, tugas kita bukan hanya kita berdiam diri saja, tetapi biarlah kita menjadi berkat. Biarlah melalui setiap kehidupan kita banyak jiwa yang dimenangkan. Bukan keselamatan yang kita terima, kita diam saja. Tetapi melalui keselamatan yang sudah kita terima, anugerah yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, kita harus peduli mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Supaya mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Hal yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang terakhir yaitu hidup berkenan kepada Allah. Kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita tidak menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai kita tidak menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak penting untuk membatasi diri dalam menggunakan kemerdekaan yang sudah kita terima. Itu dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, hidup berkenan kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama sudah katakan bahwa hidup kekristenan, hidup orang-orang percaya itu bukan soal makanan dan minuman. Dalam ayat yang ke-17 bagian A, ayat yang ke-17 di bagian A disitu katakan bahwa hidup orang-orang Kristen, hidup orang-orang percaya bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal makanan dan minuman. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, hidup yang berkenan kepada ada hal yang poin yang kedua yang selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan orang-orang percaya dimanapun kita berada atau dimanapun, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kekristenan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat yang ke-17 bagian B. Nah, kita akan melihat secara cepat. Di situ dikatakan bahwa kebenaran artinya kita yang sudah dibenarkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib dan dikuduskan oleh Roh
Kudus, atau Tuhan memberikan Roh Kudus untuk terus menuntun kita, membimbing kita dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu berbicara tentang kebenaran. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa damai sejahtera artinya hidup di dalam damai sejahtera, kasih, saling menolong dengan semua orang, dan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Dan berbicara lagi tentang sebagai orang-orang percaya, ada sukacita yang Roh Kudus berikan dalam setiap kehidupan kita. Atau artinya sukacita yang tadi saya sudah katakan bahwa sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang selanjutnya, hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu bahwa dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau terus melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau melayani Tuhan. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan dihormati oleh manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau hal-hal yang kita lakukan, tadi saya sudah katakan bahwa hal-hal yang kita lakukan yaitu bahwa kalau kita sudah hidup berkenan kepada Allah, melakukan apa yang sudah Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, atau apa yang sudah kita terima, atau apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, hidup kita akan berkenan hidup kita akan berkenan kepada Allah. Hidup kita akan berkenan kepada Allah dan kita diakui oleh manusia. Maksudnya apa? Kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup dalam kedamaian bersama dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Kita harus hidup saling membangun, memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau katakan bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita mau katakan bahwa kita kuat, kita mampu sampai hari ini bukan karena kekuatan dan kebaikan kita, tapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena keb
kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini kembali kami boleh belajar tentang kebenaran firman Allah. Biarlah mengubah hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Engkau, dan kami boleh lebih memahami lagi apa yang menjadi kehendak dan rencana Engkau. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, umat-Mu yang mendengar di tempat ini, bahkan dimanapun bisa menangkap siaran langsung dari ibadah malam hari ini ya Bapa. Biarlah kami semuanya diberkati ya Bapa, dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat, Engkau akan memakai hidupnya yang masih muda menjadi alat-Mu yang luar biasa ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan bersama umat-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila kita mau belajar menjadi berkat dimanapun kita berada. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, besok hari Jumat jam 3 ada doa bersama untuk umum. Saudara bisa mengikuti bersama. Kemudian dilanjut jam 6 sore ada kaum muda. Mereka akan hadir tempat ini untuk juga doa bersama dengan seluruh kaum muda yang ada ya. Kemudian hari Sabtu kembali mereka kaum muda jam 6 sore akan datang ibadah di tempat ini ya. Kemudian kembali kita kepada ibadah raya sebagaimana biasa, pagi, sekolah minggu dan sore ya. Mari seluruh sidang jemaat Allah kita tetap terus bawa di dalam doa, khususnya persiapan-persiapan Natal yang ada supaya kedepannya boleh berjalan dengan baik. Biarlah seluruh panitia juga boleh mempersiapkan diri, guru-guru sekolah minggu juga mempersiapkan diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati buat pelayanan saudara. Itu saja pengumuman. Kita angkat bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Sore hari ini kalau kami boleh beribadah kepadamu, juga suatu kemurahan bagi kami, boleh memuliakan Engkau. Kami juga boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang telah melayani Engkau
pada sore hari ini. Semua kami yang hadir pada sore hari ini, biarlah berkat-berkat Allah dilimpahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan juga sertai tiba di rumah dengan selamat sejahtera daripada Engkau. Pada akhirnya biarlah kita semua menerima berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.